Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur layak kita haturkan kehadirat Allah. Dialah zat yang memudahkan kita untuk melaksanakan kegiatan ibadah di siang hari ini. Dan sebagaimana Allah taala memudahkan kita untuk melaksanakan Jumatan, semoga kelak di yaumil akhir Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meniti sirat ketika menyeberangi jahannam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan dalam Al-Quran ada beberapa sebab yang membuat manusia meremehkan tindakan maksiat. Sebab itu terutama adalah ketika muncul rasa percaya diri yang ada pada diri seorang hamba, sehingga dia merasa ketika dia berbuat maksiat nantinya akan segera mendapatkan ampunan dari Allah. Dan kalaupun dia dihukum oleh Allah, pasti hukumannya hanya sementara. Dan aktivitas seperti ini, tindakan seperti ini adalah pelanggaran yang dulu dilakukan oleh Bani Israel. Meskipun bisa jadi juga diikuti oleh sebagian kaum muslimin di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bercerita di surat Al-Baqarah tentang kondisi Bani Israel. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan bahwa kami tidak akan tersentuh oleh neraka kecuali hanya sebentar saja. Sehingga ketika mereka sedang berbuat maksiat, mereka yakin kalau ini maksiat. Mereka tahu bahasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang salah, dan mereka merasa berhak untuk mendapatkan hukuman. Tapi muncul keyakinan dalam dirinya bahwa kalaupun dia dihukum oleh Allah, pasti nantinya hanya akan sementara, dan setelah itu mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Karena sebab inilah mereka menjadi meremehkan maksiat dan meremehkan perbuatan dosa, sehingga semakin berani untuk durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Fajama'a bainal isaati wa husnidh dhanni bin nafsi." Orang ini mengumpulkan antara yang pertama husnudzon kepada dirinya sendiri, dan yang kedua, perbuatan buruk dan maksiat yang dia kerjakan. Padahal dia kalau melihat orang lain dan menilai orang lain bisa jadi dia suudzon. Tapi ketika dia melihat dirinya sendiri sedang berbuat maksiat, dia husnudzon. Dan itulah karakter Yahudi yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 80. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala. Kita juga banyak menjumpai kondisi di lingkungan kita, bahkan bisa jadi termasuk diri kita sendiri. Ketika kita sedang berbuat dosa, kita merasa kalaupun nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, neraka itu hanya sementara dan nanti kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul bahasanya mukmin, mereka tidak akan kekal di neraka. Tapi ketika ini dijadikan sebagai alasan dan motivasi untuk berbuat maksiat,
ini akan bisa menyebabkan maksiat seorang hamba lebih besar dan semakin besar nilai dosanya. Waliyadzubillah, jangan sampai karena satu perbuatan maksiat mengundang murka Allah, sehingga Allah Ta'ala akan membakar kita dan menghukum kita dalam waktu yang lebih lama ketika di neraka. Ayat yang kedua yang Allah ceritakan terkait perkataan salah satu di antara atau beberapa di antara pendeta-pendeta Yahudi yang mereka menerima suap ketika menyampaikan fatwa dan memihak kepada orang yang salah, padahal mereka adalah tokoh agama. Tapi mereka berkeyakinan toh nanti Allah akan mengampuni kita karena kita adalah para ulama, kita adalah para kiai. Allah Subhanahu wa taala bercerita di surat Al-A'raf ayat 169, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana." Setelah wafatnya para nabi Bani Israel, maka muncul generasi-generasi yang punya pikiran jahat, yaitu para tokoh agama yang mereka warisul kitab, mendapatkan warisan berupa Alkitab. Artinya mereka belajar Taurat, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Ya'khuduna 'arada hadzal adna. Ketika mereka jadi tokoh agama, mereka lebih memihak kepada dunia dan memanfaatkan agamanya, sehingga dia menyampaikan fatwa tapi tidak sesuai kebenaran, karena ini yang lebih menguntungkan. Mereka memihak kepada gereja karena ini lebih menguntungkan. Mereka memihak kepada orang kafir karena ini lebih menguntungkan bagi dirinya. Bahkan bisa jadi dia berharap untuk mendapatkan posisi di pemerintahan karena itu lebih menguntungkan bagi dirinya dengan mengorbankan agamanya. Ya'khuduna 'arada hadzal adna. Mereka mengambil bagian dunia untuk kemudian memberikan fatwa yang menyimpang. Wa yaquluna, dan mereka berani mengatakan sayughfaru lana, nanti kita akan diampuni oleh Allah. Dengan anggapan bahwasanya dia adalah tokoh agama, malamnya tahajud, ketika Jumatan punya jadwal khutbah, dan bahkan mereka juga kadang puasa sunnah. Dengan itu mereka menganggap dirinya akan diampuni oleh Allah, padahal mereka melakukan kesalahan besar, yaitu menjual agama dalam rangka untuk mendapatkan sepeser dunia. Wa ya'tihim aradum mithluhu ya'khudhu, dan ketika mereka mendapatkan tawaran disogok, mereka juga ngambil lagi setelah mereka beristighfar, setelah menerima sogok. Sehingga orang ini berbuat maksiat berulang. Begitu dia menerima sogok, astagfirullah, saya menerima sogok. Kesempatan yang lain ketika ada sogok, mereka menerima lagi. Wa in ya'tihim aradum mithluhu ya'khudhu. Ketika ada sogok yang kedua, mereka juga menerima lagi. Berarti memang karakternya adalah orang yang begitu cinta kepada dunia, tapi punya keyakinan dengan kesalahan yang mereka lakukan nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga ada di surat Yusuf ayat yang ke-9. Allah bercerita tentang rencana makar yang akan dilakukan oleh saudaranya Yusuf untuk membunuh Yusuf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, salah satu di antara mereka berkata, "Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Bunuh itu Yusuf atau buang dia di padang pasir. Nanti kalian akan menjadi anak kesayangan bapak kalian. Karena anak kesayangan bapak kalian yaitu Yusuf sudah mati. Berikutnya yang menjadi anak kesayangannya adalah kalian. Lalu apa yang dia katakan? Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Setelah itu kamu bisa jadi orang yang saleh. Subhanallah. Berencana membunuh Nabi, tapi setelah itu nanti kita akan taubat, lalu kita akan jadi orang saleh. Sehingga dia merencanakan taubat sebelum maksiat, dan itu bisa menyebabkan orang itu meremehkan maksiat yang dia lakukan. Gak masalah kalaupun saat ini kita menerima sogok, nanti kita akan gunakan untuk haji. Setelah itu kita akan bersih dari perbuatan dosa, ibarat bayi yang baru lahir dari ibunya. Anggapan seperti ini, pelanggaran-pelanggaran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang itu menjadi penyebab terbesar orang terlalu percaya diri untuk berbuat maksiat. Waliyadzubillah. Karena itulah hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, kita memang meyakini bahasanya seorang mukmin berpeluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan dia tidak akan kekal di neraka. Tapi kita tidak boleh menjadikan kondisi seperti ini sebagai alasan untuk semakin berani berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Karena ketika seorang hamba berbuat maksiat dan muncul perasaan seperti ini, bisa menjadi sebab dosanya akan semakin besar di hadapan Allah Ta'ala. Demikian khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali kita mendengarkan sebagian di antara masyarakat kita ketika mereka bergumul dengan harta yang haram, baik bentuknya riba maupun sogok, suap dan yang lainnya. Dia sadar kalau itu haram, dia tahu bahasanya itu terlarang, tapi muncul motivasi dalam pribadinya. Tidak masalah untuk kali ini kamu terima, nanti setelah itu kamu zakati, dan zakat itu akan mensucikan hartamu. Betul bahasanya zakat itu mensucikan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang itu akan mensucikan mereka dan membersihkan harta mereka. Tapi kita perlu tahu bahwa zakat dari uang haram tidak diterima. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur, wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Salat tidak wudu atau dia belum mandi junub, maka tidak akan diterima oleh Allah. Wala sadaqatan min ghulul, sebagaimana Allah tidak menerima sedekah, zakat dan semua tindakan berbuat baik dengan harta, tapi dari sumber harta yang ghulul, yaitu harta khianat, harta haram. Ada banyak orang yang punya keyakinan saat ini barangkali kita sedang mengumpulkan harta haram, menerima suap, kaya dari hasil mendapatkan uang-uang haram. Nanti kita akan gunakan untuk haji. Di sana kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah, membersihkan semua dosa-dosa kita, sehingga pulang seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Atau nanti kita akan gunakan untuk umrah, lalu kita bertaubat di multazam, kita berdoa kepada Allah, kemudian nanti kita pulang dalam kondisi bersih dari dosa. Itulah anggapan manusia dan rencana yang dia buat ketika dia sedang berbuat maksiat. Seperti ini di kalangan kita dan para pejabat banyak. Sehingga banyak di antara mereka yang sudah merencanakan untuk bertaubat dikala mereka menerima uang haram. Padahal kegiatan ibadah dengan menggunakan uang haram, bagaimana mungkin dia akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa bayangkan orang berhaji dari hasil yang haram, orang umrah dengan uang yang haram, atau menggunakan harta orang lain yang seharusnya dia kembalikan. Bagaimana mungkin Allah akan menerimanya sebagai haji yang mabrur atau umrah yang makbulah? Padahal ada hak orang lain yang belum dia tunaikan. Tapi itulah yang menjadi rencana kita. Dan salah satu di antaranya, barangkali ada di antara kita yang meremehkan dosa kecil. Kan dosa kecil bisa hapus dengan orang melaksanakan sholat 5 waktu. Kalaupun malam hari kita nonton video yang gak berhak untuk ditonton, kita nonton gambar-gambar yang gak layak, nanti subuh hapus sendirinya dengan setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Begitu ikut sholat jamaah, maka bersih sebagaimana orang yang tidak punya dosa kecil. Karena kondisi seperti ini, akhirnya dia meremehkan perbuatan dosa. Ada seorang ulama, Sa'id atau Bilal bin Sa'id rahimahullah, pernah mengatakan, la tandur ila sigharil ma'siyah, walakin indur ila azamati man ta'si. Jangan kamu melihat kecilnya dosa yang sedang kamu kerjakan, tapi perhatikan di hadapan siapa kamu sedang berbuat maksiat.
Meskipun kita sedang melakukan dosa kecil, hakikatnya kita sedang bermaksiat di hadapan Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jamaah dimakakan Allah Subhanahu wa taala, kita menasihatkan jangan kita tiru kebiasaan orang-orang Yahudi, termasuk tokoh-tokoh dan pendeta Yahudi yang mereka berkedok dengan tameng agamanya, namun kemudian berkeyakinan ketika sedang berbuat maksiat nantinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara teori insya Allah ini mudah untuk dipahami. Tapi dalam prakteknya kadang hawa nafsu menjadi motivator bagi kita untuk berbuat maksiat, dan hawa nafsu itu bercerita tentang rahmat Allah di saat kita sedang berbuat maksiat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala memudahkan kita dan menjauhkan kita. Kita berlindung kepada Allah dari kondisi seperti ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari keadaan hawa nafsu yang memotivasi diri kita untuk semakin berbuat maksiat di saat kita sedang mendurhakai aturan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah